penyalahgunaan data digital, entah siapapun pelakunya, kira-kira begitu. Nah, apakah ada semacam kanal aduan dari pemerintah? Marilah kita bersama-sama cerdas bermedia. Sebagaimana undang-undang penyiaran yang waktu itu belum mengatur tentang media sosial. Lah harapannya segera lahir undang-undang penyiaran yang baru yang di dalamnya mengatur media sosial. Nah itu masalahnya. Sampai ketemu lagi sahabat-sahabat atau Tribuners, dengan saya tentunya M. Nurhuda, editor Tribun Jateng, dalam program khusus Tribun Jateng, yaitu Tribun Topik, yang biasanya tentunya kita akan membahas banyak hal berkaitan dengan hal-hal yang penting dan menarik, baik skala lokal maupun nasional. Dan pada kesempatan kali ini tentu kita juga melakukan pembahasan yang penting, menarik, dan tentu ditunggu oleh para Tribuners yang hari ini atau barangkali menyaksikan dalam siaran ini tentunya akan menjadi catatan penting, kira-kira begitu. Nah, sebelum sampai ke sana, barangkali perlu saya memperkenalkan terlebih dahulu. Narasumber yang hadir juga sangat penting sekali dan cantik tentunya. Iya, karena perempuan. Dan saya kira banyak Tribuners yang sudah mengenal atau bertemu di beberapa kesempatan. Beliau adalah Ibu Rina Retnaningrum, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Provinsi Jawa Tengah. Selamat siang Ibu, sampai jumpa. Terima kasih atas kehadirannya di kantor kami. Terima kasih Mas Yuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat-sahabat Tribuners sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pembahasan berkaitan dengan perlindungan data di ruang digital. Jadi dalam perkembangan teknologi informasi yang hari ini ada, kita memiliki banyak tantangan, sekaligus apa yang perlu dilakukan oleh masyarakat seperti kita ini, kemudian peran apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini adalah Provinsi Jawa Tengah, pemerintah Provinsi Jawa Tengah, terkait dengan upaya perlindungan data di ruang digital, kira-kira begitu. Nanti berkaitan dengan hal ini akan disampaikan lebih detail dan banyak tentunya oleh Bu Rina Retnaningrum. Iya. Jadi Bu, barangkali sekaligus menyapa, barangkali nanti dapat dilanjutkan berkaitan dengan perlindungan data di ruang digital itu seperti apa, bagaimana, dan seterusnya, kira-kira begitu. Oh iya. Terima kasih Mas Yuda dan seluruh pemirsa Tribuners. Ya, sama-sama Bu, makasih. Iya, senang sekali. Ini memang topik yang sedang harus dan selalu kita sosialisasi, ke edukasi ke seluruh masyarakat terkait dengan perlindungan data di ruang cyber. Dari sisi pemerintah sebetulnya sudah banyak regulasi yang mengatur, seperti bagaimana bertransaksi elektronik, itu PP nomor 71 tahun 2019, kemudian undang-undang tentang perlindungan data pribadi sendiri juga sudah ada kan Mas Yuda, nomor 27 tahun 2022, dan yang terpenting pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah ada Pergub nomor 25 tahun 2023 tentang manajemen keterbukaan keamanan informasi, yang di pasal 14 itu menunjukkan bahwa informasi, perlindungan data dan privasi sebagai aspek utama keamanan informasi. Kemudian yang sering kita lalai, ya mungkin koreksi untuk kita bersama. Kadang kita beraktivitas di dunia cyber lewat media sosial itu kan banyak sekali tuh. Itu kalau bisa jangan sampai kebaca orang. Algoritmanya, waktunya, dan sebagainya, sehingga secara tidak langsung orang bisa membaca kita, oh ini di sini sedang apa, ngapain. Tidak sengaja kita meng-share KTP untuk menunjukkan dia warganya di mana dan sebagainya, kemudian keluarganya isinya siapa saja, kemudian hal-hal yang sifatnya pribadi, kakak, itu saya sering melihat itu. Dari teman-teman yang untuk menunjukkan mendapatkan suatu gift, dia harus menunjukkan kakaknya difoto, ditampilkan di media sosial. Itu sesuatu hal kalau bisa harus dihindari, karena itu termasuk data pribadi. Saya pernah mengalami ini, mungkin bisa berbagi ke teman-teman yang lainnya. Ada suatu instansi itu mengadakan
sensus. Dia menanyakan segala sesuatu yang di situ. Saya tanya, dari mana? Oke, dari suatu instansi. Dia minta KK, minta KTP, minta LHKPN, minta itu. Padahal mereka adalah karyawan yang dikerjakan dalam jenjang kurun waktu yang terbatas. Oh enggak, itu semuanya sudah ada. Kami sudah mengisi daftar itu. Kita tolak. Hal-hal seperti itu. Apalagi nanti mau ditayangkan di media sosial. Nah, contoh hal-hal seperti itu kami mohon kepada seluruh masyarakat, kita harus betul-betul prepare terhadap apa sih yang namanya data pribadi itu. Cari di Google sudah banyak. Nah, itu harus betul-betul kita keep. Jangan sampai orang tahu tentang itu. Demikian Mas Yudi. Kalau kemudian tadi sudah ada regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi melalui Pergub ya. Nah kemudian produk Pergub itu disosialisasikan ke masyarakat sejauh ini seperti apa Bu? Atau barangkali kan masih banyak masyarakat masih belum banyak yang tahu. Tentu kalau misalnya menjangkau seluruh masyarakat se-Jawa Tengah dengan pemahaman mengenai adanya Pergub tersebut, terutama berkaitan dengan perlindungan data ini kan tentu saya yakin belum maksimal kira-kira. Nah, apa yang sudah dilakukan dari pemerintah provinsi berkaitan dengan hal ini? Provinsi tentu saja Diskominfo akan bekerja sama dengan instansi terkait. Kita sosialisasi paling utama dulu ke seluruh SKPD. Kemudian kita mengajak seluruh SKPD punya kegiatan apa sih yang bisa menyasar ke masyarakat yang sampai ke desa-desa untuk mensosialisasikan sesuatu yang sudah kita siapkan. CQ pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk melindungi data pribadi. Di kami di Dinas Kominfo punya yang namanya KIM, Kelompok Informasi Masyarakat. Itu seperti miniaturnya Dinas Kominfo yang ada di desa-desa. Komunitasnya sampai ke sana. Kemudian kita punya kegiatan yang bersinergi dengan FK Mitra, bentuk tayangan kesenian rakyat di sana. Lah hal-hal seperti itu yang paling bawah bisa kita masuki untuk sosialisasi. Di samping media sosial, kemudian kita mengadakan FGD, seminar dan sebagainya. Kita dari ujung ke atas sampai ada yang tataran di masyarakat yang ada di pelosok pedesaan, kita sudah sinergikan ke sana. Nah kemudian ini Bu, ketika misalnya ada masyarakat atau warga yang kemudian menjadi korban, gitu Bu. Kanal aduan tentunya bukan suatu hal yang baru lagi. Di pemerintah provinsi punya kanal aduan lewat website Diskominfo kita buka. Kemudian kita punya Laporgub. Kemudian kalau di kementerian itu karena ranahnya kementerian, namanya ada kanal aduan, konten aduan, di sana juga ada. Kemudian yang paling gampang kalau mau di Instagram di Lambe Turah, Lambe Hoax itu juga ada, punyanya Kementerian Kominfo. Banyak-banyak kanal aduan. Laporgub itu paling gampang. Ini oleh Pak PJ Gubernur Jawa Tengah itu sudah merespon beberapa hal aduan-aduan masyarakat, kemudian oleh admin kami diteruskan sesuai dengan kewenangan yang ada. Upamanya ada kanal aduan terkait dengan pelanggaran terhadap perlindungan data pribadi. Itu kan sudah ada kanal-kanal aduan yang akan kita laporkan kemana? Ke pemerintah pusat lewat Span Lapor atau ke kabupaten kota sesuai kewenangan yang ada dipunyai oleh masalah si pengadu tersebut. Termasuk sanksinya bagi pelaku begitu? Sanksinya ada loh, denda 6 miliar, pidana 6 tahun loh. Termasuk saya ngambil fotonya Mas Yuda, saya share tanpa seizin itu juga pelanggaran itu. Mengambil foto seseorang atau kita melihat aktivitas terus tiba-tiba di-share, itu kena pasal kalau tanpa izin. Berarti itu regulasinya di undang-undang apa? Perlindungan data pribadi. Ada undang-undangnya. ITE juga iyalah saling bersinergi lah tergantung kasusnya ada di mana. Kenakan pasal kemana. Hukumannya berat sekali. Oh berat, dendanya juga tinggi tuh. Kemudian ini Bu, yang berikutnya, kemarin beberapa waktu yang lalu pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengabarkan dalam waktu dekat ini akan menggelar atau melaksanakan rekrutmen untuk Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, Provinsi Jawa Tengah. Nah, kemudian banyak yang masuk juga informasi tersebut ke kita, ke redaksi, berkaitan dengan hal itu. Barangkali harapan dari masyarakat berkaitan untuk penyiaran
di sektor digital yang hari ini barangkali bukan hal yang asing lah kira-kira begitu. Yang diharapkan itu ada sinkronisasi antara undang-undang penyiaran dengan wilayah pengawasan di media sosial. Nah itu kalau dari pandangan Kominfo berkaitan dengan undang-undang penyiaran yang diproduksi tahun 2022, puluhan tahun yang lalu. Itu menarik itu. Ini kalau pandangan Bu Rina sendiri seperti apa Bu berkaitan dengan itu? Ini menjadi diskusi yang sangat menarik nanti bagi komisioner KPID ya. Bagaimana undang-undang penyiaran yang waktu itu belum mengatur tentang media sosial. Lah harapannya segera lahir undang-undang penyiaran yang baru yang di dalamnya mengatur media sosial. Nah itu masalahnya, memang kendalanya ada di situ. Kita memang ada panitia seleksi KPID karena komisioner yang saat ini sudah diperpanjang sampai dengan terbentuknya komisioner yang baru yang sekarang sedang berproses pendaftarannya di tanggal 22 April sampai dengan 22 Mei. Silahkan buka websitenya, sudah kita blast agar para pendaftar banyak yang masuk dan kita mendapatkan suatu komisioner yang keren. Kemudian ini Bu, saya tertarik lagi dengan berkaitan dengan pengawasan di media sosial. Kalau tadi barangkali sebelumnya kita bincang soal pengamanan data, kali ini barangkali di wilayah media sosial itu kan masyarakat mungkin barangkali setiap waktu dia memakai platform tersebut. Kemudian ketika menemukan adanya yang dianggap barangkali melanggar, nah itu cara melaporkan dan seterusnya itu seperti apa Bu? Ada atau sudah atau seperti apa Bu? Kami pun di Dinas Kominfo kan medsosnya banyak banget ya, silakan dibuka, bisa diadukan di sana. Nanti akan kita teruskan ke Kementerian Kominfo untuk dikaji dan pada akhirnya kalau memang itu wajib atau harus di take down, yang men-take down punya kewenangan adalah Kementerian Kominfo. Atau bisa si orang yang akan melaporkan langsung ke Kementerian Kominfo. Media sosialnya kan ada tuh. Aduan konten namanya, atau lewat Lambe Hoax, atau lewat Instagramnya Kementerian Kominfo. Sekarang kan sangat banyak itu terbuka tuh, coba dilihat deh. Para komentar netizen itu kan kalau mengadukan kan langsung direspon. Karena memang admin mempunyai kewajiban untuk merespon para netizen. Ya bagus lah. Bagus. Kita aja 24 jam ada pembagian per shift. Di Kominfo Provinsi? Iya, Kominfo Provinsi. Baru tahu saya malah kalau misalnya pengawasnya sampai segitu. Di lapor grup itu 24 jam. Kemudian ini Bu, kita mendekati pilkada provinsi, pilkada serentak ya 2024. Termasuk di Jawa Tengah juga Pilgub Jawa Tengah, ada pilkada kabupaten kota se-Jawa Tengah. Nah ini barangkali berkaitan dengan tupoksi Diskominfo Provinsi Jawa Tengah, kesiapan apa Bu menghadapi pilkada? Kita sudah dilatih kemarin waktu Pilpres ya. Pilpres bagaimana kita mensosialisasikan tahapan-tahapan. Tentu saja di pilkada serentak ini lebih jateng banget ya, karena kita punya 35 kabupaten kota yang melakukan pilkada serentak, 29 kabupaten kota dan 6 kota yang melakukan pilkada serentak dan 1 gubernur beserta wagub, ya kan? Di sana tentu saja hal yang menarik, Dinas Kominfo di sana sudah bekerja sama dengan KPU dan Bawaslu yang sudah menandatangani MOU di bulan Januari kemarin untuk sama-sama melakukan sama-sama menjaga berita-berita yang ada di dunia maya, apakah ini benar ataukah perlu sosialisasi kepada masyarakat, tahapan-tahapan pilkada apa yang harus diketahui oleh masyarakat, sehingga pada waktunya nanti masyarakat akan melakukan hak suaranya untuk dapat digunakan. Targetnya ya harusnya 85% dan syukur-syukur lebih ya, karena kesadaran yang luar biasa dari masyarakat. Dan Dinas Kominfo juga masuk dalam Des Pilkada, nanti bersama-sama instansi terkait, bersama dengan Biro Oda, dengan kepolisian, kejaksaan, kemudian Dinas Kominfo, KPU, Bawaslu bersinergi bersama untuk melihat
bagaimana persiapan pelaksanaan pilkada di Jawa Tengah. Karena apapun pilkada itu menjadi tanggung jawab penuh dari pemerintah daerah. Hanya penyelenggaranya memang ada di KPU dan Bawaslu. Kebutuhan logistik, kemudian surat suaranya sudah sampai ke ujung tempat yang paling jauh ada di Jawa Tengah gitu. Nanti kita bersama-sama DES yang tergabung dalam DES yang diketahui oleh Pak Sekda akan mengecek seluruh persiapan. Di situlah Dinas Kominfo beserta KPU Bawaslu akan bersinergi untuk mensosialisasikan tahapan yang ada di Jawa Tengah. Kan Jawa Tengah kan kabupaten kotanya termasuk banyak. Ujung tombaknya di Jawa Tengah dan harus berjalan dengan lancar. Tribun juga ikut sosialisasi, iya, bantu kita. Ada evaluasi kemarin yang dari hasil pelaksanaan pemilu 2024 pilkada, pilpres dengan pileg. Dari hasil Kominfo, pengawasan dari Kominfo sendiri ada ini nggak catatan atau evaluasi dari pelaksanaan kemarin? Tugas kami sebatas sosialisasi. Apa yang harus dilakukan oleh masyarakat di tanggal yang bersangkutan menggunakan hak suaranya untuk memilih pasangan calon di situ. Di luar itu sudah ranahnya KPU. Iya dong. Baik Bu Rina, terima kasih banyak. Sebelum sampai situ nanti kita juga minta closing statement dari Bu Rina. Tapi sebelumnya saya barangkali perlu menyapa para Tribunas. Jadi semoga apa yang kita bahas, kita berbincangkan pada kesempatan kali ini betul-betul memberikan kemanfaatan, dan saya yakin ini sangat bermanfaat sekali. Sebenarnya saya banyak sekali memiliki banyak pertanyaan, tapi karena kita tentu ada keterbatasan waktu dan seterusnya, jadi nanti di momentum atau di waktu yang akan datang kita agendakan ulang, kira-kira begitu kira-kira ya. Bu, terima kasih. Jadi terakhir saya minta statement atau closing statement dari Bu Rina berkaitan dengan perlindungan data dan informasi di ruang digital, dan semoga apa yang disampaikan nanti betul-betul memberikan kemanfaatan bagi masyarakat. Kira-kira begitu. Silakan Bu. Ya, para Tribuners, saya berpesan, marilah kita bersama-sama cerdas bermedia sosial. Cerdas dalam tanda petik, kita jaga diri kita, keluarga kita, konten yang akan kita share harus betul-betul memberi manfaat yang luas bagi masyarakat. Dan Tribun adalah satu-satunya yang kami di Dinas Kominfo masih berlangganan secara fisik, korannya itu masih ada dalam daftar kami untuk kami baca di samping media online-nya. Iya, sudah lama kita kenal Tribun. Harapannya juga memberikan manfaat yang lebih banyak, menyampaikan informasi-informasi yang netral, yang bermanfaat bagi masyarakat yang dibutuhkan. Terima kasih. Terima kasih Bu Rina. Demikian para Tribuners, kami sampaikan terima kasih juga, dan kami berharap tidak bosan-bosan ke sini Bu. Di waktu yang akan datang kita tunggu kehadirannya di sini dari saya, dan sampai jumpa lagi di tema atau pembahasan di Tribun topik berikutnya. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.